Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena jalan gelap, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk. Penipuan dengan modus menggunakan panggilan video marak. Polisi himbau warga waspada. Jelang Natal dan Tahun Baru, bahan pangan mulai mahal. Kepolisian daerah Papua bersama komunitas jurnalis Jayapura mengampanyekan menjaga Papua dengan menggelar lomba stand-up comedy. Dengan lomba ini, Polda Papua berharap generasi muda Papua dapat menyalurkan bakat mereka dan terhindar dari bahaya narkoba serta minuman keras. Mudah-mudahan situasi Kamtibmas di tahun 2022 dan 2023 ke depan semakin kondusif. Memang kita tidak bisa pungkiri masih ada peristiwa yang menjadi perhatian kami dari kepolisian dan rekan kami yang ada di jajaran Polda Papua. Tentu Polda Papua juga tidak bisa lakukan ini dengan sendirinya. Dengan seluruh tokoh masyarakat, para stakeholder, Korpinda yang ada di tingkat provinsi, ada yang ada di tingkat kabupaten kota, kemudian seluruh tokoh-tokoh pemuda dan saudara-saudara yang punya profesi sebagai seorang jurnalis yang selalu mengawal pemerintahan, selalu mengawal kita semua untuk memberikan diseminasi informasi tentang bagaimana pembangunan di tanah Papua. Salah satu pelawak nasional asal Papua, Yewen, mengatakan materi stand-up komedi lebih banyak mengangkat tema menjaga Papua agar citra Papua bisa menjadi lebih baik. Dari materi yang teman-teman sampaikan memang tujuannya untuk menjaga Papua. Disingkat jaga Papua, kalau kita melihat bahwa Papua ini adalah tempat di mana negeri yang indah begitu. Karena kita bicara negeri yang indahnya saja, tapi kita juga melihat orang-orang yang ingin datang ke Papua juga merasa aman dan nyaman, yaitu dibuktikan dengan kita sendiri dulu menjaga aman di sini. Dengan makanya tema ini sesuai lah menurut saya, sehingga teman-teman komik juga dipaksa untuk bagaimana bisa menulis sesuatu yang memberikan pesan kepada orang di luar sana bahwa harus menjaga Papua begitu. Lomba stand-up komedi dibuka untuk umum dengan total hadiah 20 juta rupiah. Sebanyak 15 peserta dari berbagai daerah mulai dari Sorong hingga luar daerah seperti Bali ikut dalam lomba ini. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sejumlah mama-mama asli Papua ini tampak sibuk membuat martabak, jajanan khas yang paling digemari warga di Jayapura. Mereka menjual martabak dengan gerobak yang diberikan danrem 172. Vera Florita Puhiri, salah satu penjual martabak, senang dengan gerobak pemberian TNI. Dengan gerobak ini, ia bisa mengembangkan usahanya berjualan martabak. Mama tetap harus berjualan, karena itu adalah tempat makan Mama. Dan Mama harus bekerja keras untuk berjualan terus. Kebutuhan anak sekolah, kalau sakit, kita harus berjualan supaya kita tidak minta ke sana kemari, tapi kita punya sendiri. Mama selama berjualan ini memang sangat membantu sekali ya ekonomi keluarga. Sangat menolong. Kalau satu hari kita tidak jualan, rugi. Mama sudah jualan berapa lama? Mama sudah berjualan sudah 6 tahun. Oh, jualan apa? Jualan roti, kue. Oh, kalau untuk yang martabak ini? Ikut BIMTEK baru kita belajar. Oke. Mama harus bisa ya seperti Harus, itu tantangan besar untuk harus maju. Bantuan gerobak merupakan rangkaian program yang dinamakan Mama Papua Mampu dan merupakan kerjasama antara Korem 172 dengan Disperindakop Provinsi Papua. Mendampingi Mama Papua yang sudah kita lakukan BIMTEK pada bulan Oktober September kemarin. Ini rangkaian kegiatannya, sekaligus juga kita hari ini dalam momen memasuki perayaan Natal,
hari yang penuh kasih. Saya pikir saat yang tepat juga kita berbagi kasih dengan Mama Papua yang sudah siap berjualan. Kita sudah membagikan untuk Koramil Sentani ada 3 rombong untuk etalase berjualan kue-kue, dan hari ini juga kita menyerahkan 1 unit gerobak untuk jualan martabak kepada Mama Papua yang sudah dibina selama ini. Dan bantuan ini juga tidak lepas dari teman-teman yang kita berkolaborasi, yaitu Dinas Pindakop Provinsi Papua dan teman saya Nelson Rondi dari HIPMI yang juga sudah membantu untuk menyediakan gerobak ini. Dan Rem menganjurkan Mama Papua untuk mengajukan kredit ke perbankan bila kekurangan modal usaha, karena Mama Papua telah memiliki sertifikat NIB atau nomor induk berusaha. Bahkan ada yang telah membuat perseroan terbatas mandiri sehingga memudahkan untuk mendapatkan kredit usaha. Isa Maulana melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kita foto semua sini boleh? Ratusan warga yang sebagian besar anak-anak ini bertarung dalam ajang lomba pacuan kuda yang dilaksanakan di lapangan Sidomulyo, Kuprik, Merauke, Senin kemarin. Lomba pacuan kuda tradisional ini sangat digemari warga Merauke sehingga banyak menarik jumlah pengunjung dan peserta. Oleh karena itu warga berharap lomba seperti ini sering diselenggarakan karena banyak peminatnya serta sebagai sarana untuk mencari bibit penunggang kuda yang handal agar mereka bisa diikutsertakan dalam ajang lomba pacuan kuda yang lebih besar. Momen kemarin pacuan kuda kemarin itu kalau bisa ditambah lagi pacuannya, karena untuk tahun ini cuma setahun 2 kali, kalau bisa ya setahun 6 kali lah minimal. Karena di sini peminatnya banyak dan bibit-bibit untuk pacuannya itu banyak. Artinya itu ya? Iya. Bibit baru juga banyak ya? Iya. Apalagi yang pembalap-pembalapnya yang di Merauke sini. Cuma karena kurang Lomba ya? Kurang lombanya itu? Iya, kurang lombanya saja. Lomba pacuan kuda tradisional ini belum terjadwal dalam kalender tetap di Merauke, sehingga ajang seperti ini hanya spontan dilakukan warga masyarakat yang peduli dan cinta dengan olahraga berkuda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.